aku akan membahas tentang apa itu sebuah dari packaging dan apa aja sih fungsi dari sebuah packaging tersebut. Yang penasaran, stay tune terus ya. Tapi sebelum masuk ke materi, aku mau cerita nih sedikit dari kisahku waktu aku masih kecil. Jadi dulu tuh waktu zaman kecil ya, itu tuh sering ditanya, hai cita-cita kamu jadi apa gitu kan. Nah, teman-teman sepantaran aku tuh mereka pada menjawab, aku mau jadi dokter, aku mau jadi polisi, ada yang bilang aku mau jadi guru dan lain-lain. Nah, sedangkan aku ditanya seperti itu, aku selalu menjawab, aku pengen jadi pengusaha. Entah dalam pikiran aku tuh mau jadi pengusaha apa, itu nggak tahu. Yang penting waktu dulu tuh pikiran aku tuh kalau pengusaha duitnya banyak, cuman itu sih. Jadi cita-citaku tuh sesimpel pingin duit banyak. Nah, semakin besar, semakin remaja, ternyata aku tuh lebih suka sama kegiatan yang sesuai dengan passionku. Dari dulu kan emang aku suka dengan kegiatan pebikinan, terus sama perintilan gitu kan, aku emang paling suka ya dari kecil. Nah, waktu remaja itu kan lagi seneng-senengnya dandan. Nah, barang-barang yang sering banget berantakan itu adalah tempat make up. Nah, dari situ aku coba mikir, gimana ya supaya barang-barangku tuh supaya terlihat lebih rapi dan mempermudah untuk pencariannya. Nah, dari situ aku punya ide untuk buat wadah tempat make up. Nah, terus aku bikin satu itu, terus aku iseng-iseng kan, aku foto, terus aku upload di sosial media. Waktu itu aku upload di Facebook. Nah, gak tahunya ternyata ada salah satu temanku yang suka dan pengen beli barang yang aku buat. Nah, dari temanku itu aku mikir, ternyata aku bikin sesuatu tuh ternyata ada harganya ya, ada nilainya gitu. Nah, terus aku mulai ketagihan tuh, aku bikin beberapa tempat make up dengan bermacam-macam model, berbagai macam ukuran, terus aku upload di sosial media Facebook waktu itu. Nah, masalahnya karena di Facebook itu kan target marketku tuh cuman teman-temanku aja ya, jadi yang mau beli paling juga cuma 1-2 orang gitu, gak banyak. Nah, dari situ aku coba mikir lagi gimana ya caranya supaya banyak orang yang lihat aja dulu gitu, nggak usah beli gitu. Nah, waktu itu kebetulan ada sosial media Instagram. Nah, aku coba bikin toko di situ. Awal-awalnya sih dihujat ya sama teman-temanku, apaan sih Umel bikin jualan kok di Instagram gitu. Karena waktu zamanku dulu tuh Instagram seperti Facebook dan Instagram itu ajang untuk curcol, kayak semacam curhat gitu tuh di sosial media gitu, sama ajang untuk pamer foto itu tuh di sosial media. Jadi ada orang jualan di situ tuh merasa asing banget. Untuk zaman sekarang aja ya, jangankan cuma Instagram, Facebook ya, status WA tuh isinya orang jualan semua gitu ya. Nah, selang beberapa hari aku bikin toko di Instagram, itu ada customer yang ngechat aku gitu, halo kak, aku mau pesen boxnya dong, tapi aku mau custom ukuran, bisa nggak? Oke kak, bisa. Mau berapa pieces? 50 pieces. Waktu itu jumlah 50 pieces tuh wow, banyak banget gitu. Aku bersyukur banget waktu itu ketemu sama satu customer itu. Jadi ceritanya customerku tuh mau ngadain acara ulang tahun yang ke-17 tahun gitu ya. Jadi packaging boxnya itu untuk packaging wadah kayak birthday kit gitu loh. Jadi kan untuk ukuran sesuai kebutuhan sana. Nah, dari satu customer itu aku langsung berkembang lagi, mending aku bikin usaha custom packaging aja kali ya. Kan karena untuk custom packaging itu kan bisa bisa sesuai kebutuhan customer gitu. Jadi kita bikin, kita produksi itu langsung bisa laku gitu, nggak harus nunggu-nunggu. Kalau dulu kan kita masih nunggu-nunggu ya, jadi kita produksi aja belum mesti laku enggaknya, itu kita produksi, kalau itu kan langsung dijual gitu. Nah, semakin kesini semakin mengikuti perkembangan zaman, di situ aku juga bisa custom size, bisa custom model, dan bisa custom desain juga. Nah, ngomongin soal packaging, jadi packaging itu apa sih?
Packaging adalah sebuah material yang melindungi produk dan untuk mempermudah produk ke tangan konsumen. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi produk supaya produk tersebut awet atau supaya terjaga kualitasnya dan untuk mempermudah dalam pembawaan ke customer. Nah, jenis-jenis packaging itu ada apa aja sih? Yaitu dibedakan menjadi dua ya. Ada jenis packaging plastik dan jenis packaging kertas. Nah, jenis packaging plastik ini contohnya itu kayak cup untuk puding itu termasuk packaging plastik. Nah, yang kedua itu ada jenis packaging kertas. Nah, packaging kertas itu ada 3 jenis, yaitu soft box, corrugated box, dan hard box. Nah, ketiga jenis ini dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, teman-teman. Jadi untuk yang soft box itu fungsinya untuk packaging makanan gitu atau barang-barang ringan lainnya. Kemudian yang corrugated box itu contohnya itu seperti bahan ini ya, seperti di sini ya. Ini contoh bahan corrugated box. Jadi bagian tengahnya itu ada seperti gelombang udara. Jadi gelombang udara ini dinamakan fluid, dan fluid ini dapat menentukan ketebalan dan kekuatan boxnya gitu. Jadi kalau produknya agak ringan gitu, mungkin yang ketebalannya yang single wall, kemudian yang kalau yang sedang gitu ada double wall, yang kalau yang produknya agak beratan dikit itu ada yang triple wall. Nah, yang ketiga ini ada jenis packaging kertas hardbox. Nah, hardbox ini merupakan kasta tertinggi ya dari jenis packaging kertas lainnya, karena ini bahannya itu kokoh dan premium, dan secara pembuatannya pun juga masih secara handmade. Jadi tak heran kenapa di pasaran sana tuh jenis packaging kertas hardbox ini sedikit lebih mahal dibanding jenis packaging kertas lainnya, karena emang bahannya premium dan pembuatannya pun juga masih secara handmade, jadi ya agak mahal. Nah, ini adalah jenis packaging hardbox ya. Ini bisa dibentuk-bentuk. Ada yang bentuk round box, ada yang bentuk tutup nyambung, terus tutup pisah gitu. Dan bisa juga dibentuk lock dan macam-macam bentuknya, bisa custom kalau yang jenis packaging kertas hardbox ini. Nah, materi yang kedua itu adalah fungsi dari packaging itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah untuk melindungi produk. Jadi produk itu perlu disimpan supaya supaya terjaga kualitasnya ya. Jadi fungsi utama dari sebuah packaging itu yaitu melindungi produk supaya sampai ke tangan konsumen itu masih terjaga kualitasnya. Yang kedua, memudahkan penjual dan pembeli. Nah, hubungan antara penjual dan pembeli itu kan kayak ini, misal kayak penjual cilok gitu. Penjual cilok aja kan untuk memudahkan ke tangan konsumen itu kan dia menggunakan packaging plastik ya. Itu salah satu fungsi dari packaging. Yang ketiga itu untuk promosi produk tersebut gitu. Jadi packaging itu kan selain untuk memudahkan dan untuk melindungi produk, itu bisa juga untuk promosi. Contohnya nih, misal di hardbox itu, pesan hardbox itu kan bisa custom design ya kalau di tempat saya. Nah, di situ kalian juga bisa pasang atau bisa naruh kontak personnya kalian. Jadi bisa untuk promosi juga, atau kalau nggak di kontak person ya sosial medianya gitu bisa ditaruh di packagingnya tersebut. Yang selanjutnya itu membedakan produk dari kompetitor lain gitu. Nah, ini merupakan semacam identitas produk tersebut ya. Jadi kalau packagingnya seperti ini tuh produknya itu, kalau packagingnya segini berarti produknya itu gitu. Jadi bisa membedakan produk dari kompetitor lain. Nah, yang terakhir itu untuk media komunikasi brand gitu. Jadi selain untuk identitas produk tersebut, itu juga bisa untuk media komunikasi brand gitu. Jadi misal kalau logo Nike gitu kan jadi ciri khas gitu ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini